Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, damai di hati. Puji nama Tuhan, di pagi hari ini kita SMK Negeri 2 Manado dalam satu kekeluargaan kita akan beribadah di minggu ini. Olehnya marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama dalam ibadah ini, baik yang ada di rumah tapi juga dimanapun kita berada. Biarlah lewat live streaming atau media sosial YouTube ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Olehnya mari kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur oleh karena kasih dan kesetiaan-Mu senantiasa kami rasakan dari hari ke hari. Roh Kudus memelihara kehidupan kami sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami datang kepadamu, kami menyembah Dikau oleh karena kami yakin dan percaya hikmat sesungguhnya berasal daripada Tuhan, sehingga kami keluarga besar SMK Negeri 2 Manado dengan profesi yang ada, baik sebagai guru tapi juga sebagai staf tata usaha, pimpinan sekolah, dan terlebih khusus sebagai student, sebagai murid, sebagai siswa di SMK Negeri 2 Manado, kami boleh merasakan relasi yang baik, hubungan yang luar biasa di antara kami warga komunitas SMK Negeri 2 Manado. Sekalipun tentu di tengah-tengah COVID-19 kami boleh terus merasakan proses belajar mengajar dengan berbagai macam metode. Dan olehnya Bapa, di saat ini ketika kami datang untuk menyembah, memuji nama-Mu, biarlah Engkau yang tuntun ibadah kami saat ini. Baik kami yang mengikuti di rumah atau dimanapun kami mengikuti ibadah ini lewat akses YouTube, biarlah kami diberkati oleh Tuhan. Dan ibadah saat ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita angkat pujian Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Bapak Ibu, para siswa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon hikmat daripada Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa satu-satunya guru yang agung ialah Yesus Kristus, dan untuk mengetahui hati daripada Yesus Kristus ialah belajar firman Tuhan, karena Alkitab ialah luapan ekspresi dari isi hati Allah yang tertuang lewat tulisan yang sampai kepada kami orang percaya, dan ini menjadi pedoman dasar satu-satunya kami beriman ketika kami ingin hidup kudus, ingin hidup sesuai dengan kebenaran-Mu.
kami butuh untuk belajar firman-Mu. Dan firman-Mu akan memberikan kami kepuasan, firman-Mu akan memberikan kami kedamaian, firman-Mu akan memberikan kami kelegaan. Sehingga Yesus berkata, barang siapa yang letih, lesu, berbeban berat, datanglah kepada Yesus. Dan terutama datanglah untuk membaca firman Tuhan, sehingga kami semua benar-benar mengetahui apa isi hati Yesus Kristus dan apa yang ingin diajarkan Yesus Kristus kepada kami semua melalui pembacaan firman Tuhan. Bersabdalah Engkau Bapa, kami siap untuk mendengarkannya. Biarlah kuasa Roh Kudus membukakan cakrawala wawasan pikiran kami, dan itu pun akan berpengaruh ke dalam hati kami, di mana kami yakin bahwa hati kami ini adalah kediaman kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, para siswa yang mengikuti ibadah di media sosial YouTube, saya ajak kita semua untuk membaca Alkitab dalam Yohanes pasal 13 ayat 12 hingga ayat 15. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperintahkan kuperbuat kepadamu. Sekali lagi ayat 15 yang ingin saya tekankan kepada kita semua. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Yang dikatakan berbahagia ialah kita senantiasa membaca, merenungkan, memahami, memaknai, dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu, rekan-rekan siswa yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita tentu mengucap syukur bahwa di dalam segala hal sebagai orang percaya kita imani bahwa hidup ini adalah pemeliharaan Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya, kita mengucap syukur dalam segala circumstances. Ya, we have to be grateful in all situation, in all condition, in all circumstances. Ya, apapun yang kita kerjakan hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini, apapun yang kita miliki hari ini, itu semua terjadi oleh karena perkenanan Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai follower of Christ, sebagai pengikut Kristus, maka saya akan menekankan ada beberapa hal yang penting melalui pembacaan firman Tuhan di Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai 15 ini. Bagaimana Yesus memberikan satu keteladanan yang besar tentu kepada murid-muridnya, ya, kepada disciple, ya. Yesus sebagai guru, dia harus meninggalkan sesuatu teladan sebelum dia akan menjalani Via Dolorosa, ya, karena ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ini waktu-waktu terakhir di mana Yesus akan menjalani masa penderitaan dan penyalipan, ya, dan juga kebangkitan tentu. Nah, ini masa-masa yang paling kritis bagi Yesus sebelum ia harus menjalani masa Via Dolorosa. Dan ada satu proses yang besar yang Yesus tinggalkan kepada murid-murid, dan ini tercatat benar di dalam Yohanes pasal 13 ini, ketika Yesus mempraktekkan satu pembasuhan kaki. Ya, ini bukan hanya secara simbolis, tetapi ini benar-benar dilakukan, dipraktekkan oleh Yesus yang adalah guru, yang menandakan bagaimana kasih Yesus kepada murid-muridnya, ya, kepada semua murid, ya, tidak terkecuali. Bahkan sekalipun Yesus sudah tahu apa yang akan terjadi padanya melalui
tindakan dari muridnya. Ketika Yesus pasti akan dijual oleh murid Yesus yang bernama Yudas. Tapi pada malam itu, ketika mereka selesai melaksanakan pelayanan, Yesus mengambil bagian yang sangat-sangat penting untuk mengajarkan nilai kerendahan hati sebagai seorang pemimpin, as a leaders, ya, bagi murid-muridnya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya, dan di sana ada pelajaran. Pada ayat 12 dikatakan, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Yesus bertanya ini bukan supaya mereka menjawab, tetapi supaya mereka merenungkan akan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus kepada mereka ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Bukan hanya karena persoalan tradisi orang Yahudi, supaya setiap orang yang datang di dalam satu perkumpulan rumah, tuan rumah harus melakukan pembasuhan supaya bersih. Tetapi ini betul-betul dilakukan oleh karena Yesus ingin meninggalkan satu keteladanan kepada murid-murid, supaya mereka melakukan kasih, melakukan, ya, nilai-nilai kerendahan hati, nilai-nilai pengorbanan kepada orang-orang yang nantinya Yesus akan utus murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Ini satu nilai yang besar dari Tuhan Yesus dalam kualitas Yesus sebagai guru. Nah, ini the quality of teacher. Ya, jadi kualitas sebagai seorang guru. Yesus mengajar, tapi juga Yesus mengasihi mereka. Ya, Dia mengajar melalui tindakan mengasihi. Sehingga ayat 13 dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ya. Yesus adalah guru yang sejati. Yesus adalah guru yang agung. Dalam komunitas pendidikan tentu ada yang disebut guru, ada yang disebut murid. Ya, apalagi di SMK Negeri 2 Manado. Di sini, ya, guru-gurunya adalah guru-guru yang begitu kompetitif, guru-guru yang begitu disiplin, guru-guru yang begitu profesional. Oleh karena itu, sebagai guru kita yang mengabdi di SMK Negeri 2 Manado, penting bagi kita untuk melihat panggilan ini. Bukan hanya guru, itu bukan hanya persoalan pekerjaan, tetapi guru ini merupakan satu panggilan yang mulia. Ya. Karena melalui pengajaran dari guru akan ada the next generation yang bright, yang cemerlang, yang cerah. Ya, bayangkan kalau orang ini di dunia, di Indonesia, kok nggak ada guru, nggak ada sekolah, nggak ada dunia pendidikan. Ya, maka dari itu tidak akan ada generasi yang baik ke depan. Tapi lewat tangan-tangan seorang guru, lewat bibir mulut seorang guru, lewat pikiran otak seorang guru, melalui hikmat seorang guru, maka ada kesinambungan pendidikan yang terus diwariskan dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Dan sampai hari ini SMK Negeri 2 memiliki guru-guru yang luar biasa dengan keterampilan vokasional yang luar biasa, dan itu ditransfer, itu dimanifestasi kepada murid-murid. Dan saya pribadi juga sebagai lulusan SMK Negeri 2 di sini yang mendapatkan beasiswa pemerintah Pak Oli Dondo Kambe ke Amerika, berbangga. Ya, oleh karena saya lulusan di sini, saya ditempa di sini, saya dididik di sini, dan saya begitu memuji akan mentalitas guru-guru kita dengan semua profesionalitas yang ada di berbagai macam bidang. Ya, tentu ada di bidang elektro, bidang bangunan, ya, bidang multimedia, bidang pemesinan, bidang listrik, bidang komputer dan jaringan, bidang alat berat, ya, semua bidang. Ya. Ini merupakan karunia bagi guru-guru kita, sehingga penting bagi kita untuk menyadari tugas tanggung jawab pokok sebagai guru, yaitu mengajar. Tapi bagi orang Kristen, kita bukan hanya sekedar mengajar transfer ilmu, bukan, tetapi bagaimana kita memanusiakan siswa-siswa ini di dalam kasih Kristus, supaya sarana pemberitaan Injil terus kita lakukan melalui profesi guru kita. Karena ingat, sebagai orang Kristen, tugas utama kita semua, bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala, bukan hanya hamba Tuhan, penatua, syamás, atau apapun
tugas tanggung jawab Anda di gereja sebagai apapun, ya, tapi juga semua orang percaya. Kita punya satu panggilan bersama, yaitu memberitakan Injil. Nah, oleh karena itu guru-guru Kristen yang ada di SMK Negeri 2 Manado, kita terpanggil untuk memberitakan Injil kepada murid-murid, memberitakan Yesus kepada murid-murid. Bagaimana? Melalui pengajaran kita, melalui apa yang kita didik kepada mereka, ya, dengan kasih, ya, mengajar dengan kasih. Itulah yang terpenting, ya, sehingga Anda menjadi guru yang punya identitas label pengikut Kristus, guru Kristen. Bukan cuma guru agama yang dikembang itu, tapi semua guru-guru Kristen. Begitu juga kepada siswa-siswa. Jadilah siswa-siswa yang betul-betul mengimani apa yang Yesus katakan ini. Karena Yesus bukan hanya melakukannya dan dia tidak mendidik kepada murid-murid untuk tidak melakukan. Ingat, pada ayat 14 dikatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jadi ketika guru sudah mengajar Anda, ya, tentang nilai-nilai kerendahan hati, nilai kebaikan, ya, tentang keterampilan Anda, ya, sesuai tentu dengan pemilihan jurusan. Sebagai murid-murid yang baik, Anda harus saling memperhatikan satu dengan yang lain, ya, saling memberikan kepedulian, ya, ada kepekaan di dalamnya. Ini yang membangun hubungan yang baik di antara para murid dan relasi juga murid dan guru. Jangan Anda kabal-kabal, apalagi selama pandemi COVID-19 ini, ketika Anda disuruh belajar dari rumah, Anda hanya buka handphone dan kasih mati itu kamera, kok bermain atau tidur, ya, itu pasti tidak akan membantu Anda dalam proses pembelajaran ini. Maka jadilah murid yang baik, jadilah murid yang bukan hanya, ya, mendengar apa yang dikatakan guru, tapi melakukan. Ini yang paling penting, ya. Bukan hanya sekedar mengerti apa yang dibicarakan oleh guru, tapi melakukan apa yang hendak diajarkan oleh guru. Itu begitu penting. Nah, tentu di masa-masa saat ini, di pandemi COVID-19, tugas murid adalah belajar, ya. Apalagi kalau saya secara pribadi membandingkan mahasiswa-siswa di Amerika dengan mahasiswa-siswa di Indonesia, tentu ini satu perbedaan yang jauh, ya. Masih mental kita di Indonesia, siswa-siswa mental dari siswa-siswa kita harus terus direvolusi, ya, sesuai dengan program pemerintah revolusi mental. Dan kita harus betul-betul disadarkan bahwa tugas pokok sebagai siswa ialah belajar. Ini belajar. Kalau kita sudah disadarkan bahwa tugas pokok kita ialah belajar, maka kita tidak ada pikiran-pikiran lain sebagai siswa. Di rumah betul-betul saya belajar, baca buku, melakukan apa yang diperintahkan oleh guru, pekerjaan rumah tuntas. Kalau kita disuruh untuk PPL praktek, ya, maksudnya kita praktek di lapangan, betul-betul lakukan. Karena ini untuk keberhasilan para siswa, ini untuk kebaikan para siswa di masa yang akan datang. Ya, ketika selesai lulus dari SMK Negeri 2 ini, maka anak-anak didik, para lulusan ini diharapkan mampu mengabdi kepada masyarakat, mampu melayani di masyarakat dengan membawa label keterampilan dari SMK Negeri 2 Manado. Jadi ini penting, ya, bahwa baik guru maupun siswa kita diharapkan untuk mengikuti teladan yang sudah Yesus dan murid-muridnya ajarkan. Maka dari itu di ayat 15 dikatakan, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Itu jelas, ya, teladan yang sudah ditinggalkan, supaya Anda, baik guru maupun siswa, staf, kita sama-sama mengerjakan keteladanan yang sudah Yesus tinggalkan. Biarlah kita menjadi guru yang berkualitas, kita menjadi murid yang berkompetisi, ya, berkompetisi dalam hal baik, dalam hal keterampilan, berprestasi juga, itu yang paling diharapkan. Sehingga SMK Negeri 2 Manado ini akan terus menghasilkan baik guru tapi juga murid, para sumber daya manusia yang berkualitas, siap kerja, siap dengan berbagai macam ilmu dan tentu mental, spiritual yang baik di tengah-tengah masyarakat. Dan itu menjadi modal bagi kita untuk terus memberitakan Injil. Karena kalau kita melakukannya semua dengan baik, ya, niscaya kita akan menjadi berkat bagi banyak orang melalui keteladanan yang sudah Yesus ajarkan bagi kita dan kita praktekkan dalam kehidupan kita setiap hari.
Jadilah guru dan siswa, staf tata usaha di SMK Negeri 2 Manado ini. Jadilah kita orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh berguna, bermanfaat di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, betul-betul menyadarkan akan bagaimana hidup kita yang begitu rentan dengan kefanaan, begitu rentan dengan kematian. Maka dari itu takut juga akan Tuhan, cari juga Tuhan, dan hiduplah dalam keteladanan Kristus. Tuhan Yesus memberkati keluarga besar SMK Negeri 2 Manado kini dan selama-lamanya. Amin. Kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk ibadah saat ini. Biarlah perenungan firman-Mu bagaimana Yesus memberikan satu keteladanan, nilai kerendahan hati, nilai pengorbanan sebagai guru kepada murid-muridnya. Itu akan menjadi pokok, itu akan menjadi modal bagi kami keluarga besar SMK Negeri 2 Manado, khususnya kami yang Kristen, baik guru, staf tata usaha maupun para murid, bagaimana kami melihat identitas Kristen di dalam jati diri, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah guru sejati, guru yang agung. Biarlah dalam relasi-relasi di SMK Negeri 2 Manado, baik sebagai guru, baik sebagai murid, baik sebagai staf tata usaha, kami punya relasi untuk saling melayani, kami punya relasi untuk saling mengasihi, kami punya relasi untuk saling mengampuni, berkorban secara totalitas sebagaimana yang sudah Yesus praktekkan ketika Yesus membasuh kaki para murid-murid. Ini bukan hanya tradisi, ini bukan hanya ritual, tetapi ini benar-benar keteladanan sejati yang ingin dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-murid, dan tentu dapat diimplementasikan dalam kehidupan kami di keluarga besar SMK Negeri 2 Manado. Bapa di sorga memberkati pimpinan SMK Negeri 2 Manado, memberkati para staf tata usaha, memberkati para guru yang mengajar, memberkati para siswa yang diajar, yang terus belajar. Timbulkan rasa ingin tahu bagi para siswa kami, supaya mereka akan menjadi manusia-manusia yang berguna, manusia-manusia yang bermanfaat, atau manusia-manusia yang terus rindu akan ilmu pengetahuan, tetapi yang jauh lebih penting, mereka akan rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati semua keluarga besar SMK Negeri 2, curahkan hikmat pengetahuan kepada pimpinan, kepada kepala sekolah, Bapak Robin Kolowai, MPD. Tuhan memberikan dia karunia, memberikan dia kesehatan, kekuatan, memberikan dia hikmat bagaimana memanajemen akan rekan-rekan sepelayanan di SMK Negeri 2 Manado ini, rekan-rekan pimpinan yang ada, bahkan juga ketika mengarahkan, memimpin semua guru-guru, staf tata usaha dan para siswa. Biarlah pimpinan kami terus menjadi teladan bagi masyarakat yang ada di SMK Negeri 2 Manado ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur bahwa sekalipun di pandemi COVID-19, proses belajar mengajar yang ada di SMK Negeri 2 ini terus berjalan. Kami berdoa biarlah situasi ini semakin membaik, dan juga sadarkan kami supaya kami tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak, tetap menggunakan sanitizer, dan juga kami terus menggalakkan akan program-program pemerintah untuk protap-protap yang berlaku demi kebaikan lingkungan kami, demi kebaikan situasi ini di tengah-tengah COVID-19 ini. Dan kami berharap Bapak, biarlah pandemi COVID-19 ini segera berakhir, supaya proses belajar mengajar yang ada di SMK Negeri 2 ini khususnya akan kembali normal, akan kembali pulih seperti biasanya, dan relasi antara guru dan murid bertatap muka satu dengan yang lain ini akan terjalin kembali seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga, sepanjang hari ini bahkan seterusnya kami hanya pasrahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ampuni salah dan dosa yang kami lakukan menurut kehendak-Mu. Biarlah doa ini akan ditutup dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan Yesus ajarkan bagi murid-muridnya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunikan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
kita akan menutup ibadah ini dengan berkat. Sebelum itu kita menyanyi Gembala Baik Bersuling dan Merdu. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai semua komunitas masyarakat SMK Negeri 2 Manado, mulai hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Damai di hati.